semua, aku Akimi Kazuya dan aku mantan admin Furaka ID ingin menjelaskan bagaimana kenapa dan apa yang terjadi, kenapa bisa di Furaka kok begini sih, kok pada bubar, kok banyak yang indie sih, kok banyak yang keluar atau bagaimana gimana. Ini antara pure salahku atau memang pure salah moderator RID, tapi nanti gue jelasin satu-satu karena banyak saksinya juga. Dan aku udah ngumpulin semua saksinya dan kalian tenang aja, ini enggak, bukan ngedukung atau bukan ngejatuhin gitu, bukan. Ini cuma saksi dari emang dari sananya, dan aku udah mintain dan aku bilang ke para saksi ini untuk jujur, kalian tuh lebih gereman aku atau moderator R ini. Bang, ada apa dengan Furaka? Jujur, gue sebenarnya nggak tahu juga karena gue dulu tuh disuruh adminnya gini. Setelah itu ada salah satu admin, dia bilang gini ke gue, dia nelpon gue gitu. Ayolah, adminnya tuh jangan gue, itu aja si A itu. Dibilang Genki tadi ya benar, dia nolak beberapa kali tentang aku nyuruh nih orang nih, si moderator R ini untuk jadi jadi admin gitulah, karena gimana ya, aku sebenarnya juga tertipu ini dengan kata-katanya. Dan waktu itu pas ini mau muncul angkatan 2 bagian Puraka itu, nah itu gimana ya, gak ada tempat gitu, sedangkan Genki tuh kayaknya kelihatan sibuk. Jadi ya udah aku ini ya udah aku juga nggak terlalu tahu tentang Discord ya, makanya itu aku kayak aduh kayak mana ini cara benerinnya gitu, cara ya namanya bikin tempat di itu, tempat ngobrol gitu, pindah-pindahin itu nggak tahu, aku jujur aku nggak tahu, makanya itu. Dan tiba-tiba nih R ini tuh muncul terus nge-voice gitu kan, kayak kalau gue jadi admin, dia bilang gini, kalau gue jadi admin ini udah mungkin aku udah rombak ulang. Nah yang aku maksud rombak ulang itu ya itu aku kira kayak dibikin tempat gitu, atau dipindah-pindahin orangnya gitu, karena memang nggak ada tempat gen 2 gitu. Angkatan 2 tuh memang nggak ada gitu, cuman angkatan 1 doang yang ada waktu itu, makanya pada ngumpul di ruang kelas gitu, ada gitu tempatnya. Nah itu yang aku maksud. Terus R ini juga bilang gini lagi, mungkin eh, mungkin ini kalau aku rombak ulang gitu, semuanya diulang gitu, mungkin bakal lebih jelas gitu. Oh ya udah, itu aku udah mikir ke tempat lain gitu, mungkin rombak ulang misalnya membernya yang kurang di bawah umur atau di belum tepat waktunya gitu ada di sini, di kick gitu apa gitu. Ya udah aku ikut-ikutin aja, dan ya udah dia minta ke aku please please ke gen apa please please ke aku buat minta Genki, biar si Genki ini jadiin dia admin gitu. Omongannya itu ya udah aku kemakan gitu, dan terus ya udah aku minta ke Genki walaupun Genki nolak, dan aku tuh bikin perjanjian sama Genki, dan nanti aku jelasin lagi apa perjanjian ya. Itu tiba-tiba pada keluar dari Furaka, nggak tahu alasannya apa, nggak tahu. Habis itu gue tanya sama member yang masih ada gitu ya kan, katanya gini gini gini, si admin ini gini gini, katanya itu saling cekcok gitu, gue juga nggak tahu. Emang benar yang dibilang Kiki, aku adminnya, aku sama moderator RID itu cekcok pas interview member baru gitu, sering cekcok 2 hari gitu. Dan aku cekcok itu gara-gara eh, yang udah sadar gitu, yang udah sadar atau yang udah ngeluarin unek-uneknya di tempat lain dan ngasih tahu aku itu ada
yang ngasih tahu aku gitu, ada yang ngasih tahu. Dan member-member Furaka ini ada yang keberatan gitu, dan penjelasan dia yang tentang ini gitu bertolak belakang dengan apa yang dijelasin Genki waktu live kemarin. Dan ya kita semua salah paham gitu, dari dia bilang kalau misalnya ya tentang ngambil duit gitu, gua kira apa gitu, apa pengumuman duit kan, pengumutan duit gitu, pemalakan gitu kan. Katanya sempat bilang gini, sempat bilang kalau misalnya 2 tahun atau 3 tahun lagi kita jadi agensi nih, kalau misalnya kita ambil uang member gitu, ngumpulin sedikit-sedikit 10.000, terus ya udah 10.000 terus mungkin jadi agensi ini. Nah ya udah gue kayak apa ini, kok bobo duit ya, padahal si Genki nggak pernah bilang gitu deh ke aku. Nah aku tuh udah mikir kayak gitu, dan terus aku ya udah, tanggapan aku karena masih segan-segan gitu, kayak udah iya iya, iya wah keren, iya juga ya, gue bilang gitu. Biar kan gue juga baru kenal sama nih orang ya, jadi nggak berani ngejudge langsung gitu loh, kayak nggak berani bilang tau nggak, orang segan baru kenal gitu. Nah kayak gitu. Dan anak-anak lain juga bilangnya iya iya, dan juga ada juga beberapa yang denger di situ, nggak cuman aku, banyak, ada sekitar 2 atau 3 gitu, terhitung sama aku ya. Ya udah, dia bilangnya kayak gitu, jadi semua ini salah paham yang aku kasih tahu, ini. Terus dia bilang ya, dia ngasih taunya tuh bukan donasi, bukan apa, dia bilangnya permintaan duit, udah gitu. Jadi semuanya salah paham, dan ya kadang-kadang memang gak jelas gitu. Gue nanya admin yang satunya itu, gue chat gitu, mau gue telepon nggak diangkat kan, katanya gak usah telepon lu. Lah gue salah apa anjir? Dibilang Genki yang ini nih, yang bilang nyuruh gak usah ngechat, gak usah telepon maksudnya, itu mungkin gara-gara aku ke bawah suasana marah gitu ya, makanya aku ngeluapinnya ke Genki. Aku salah di situ, emang salah, nggak mau ngejelasin secara jelas gitu, secara rinci, dan ya terjadilah kayak gini. Mungkin ya salah juga sebenarnya. Dan ini yang bagian sini aku kasih SS-an soal debat aku sama Genki ya, memang ada kok, memang ada. Dia kirim VN, dia kirim ini, bikin nyalain aku juga nyalain dia gitu. Jadiin dia admin, terus dia ngancem gue gitu ya. Nah bagian sini nih yang bikin aku agak shock ya, dari dia menjelaskan ini. Aku jujur aja ya, aku masih ingat aku bilang apa, tapi ya sedikit lupa emang. Tapi aku nggak pernah ngancem dia segala macem, aku nggak pernah ngancem apa gitu, kayak gue nggak pernah ngancem gini, kalau lu nggak jadi adminin dia gue gini-giniin, enggak. No, aku nggak pernah bilang kayak gitu. Aku cuman bikin perjanjian sama dia, aku bakal tinggalin hal yang aku suka, seperti kayak main game, gambar, belajar ini belajar itu, gue bakal tinggalin asal dia jadiin si moderator R ini jadi admin gitu. Nah itu, si R ini jadi admin, udah gitu doang. Aku nggak pernah ngancem apa gitu, atau gue sogok-sogok juga enggak. Gue cuman bikin perjanjian aja sama dia biar dia percaya sama aku, udah gitu doang. Pada keluar semua gitu lah. Iya, pertama nih ya, itu kan kita udah bikin peraturan, karena dulu sebelumnya pertama banget itu Fraka belum ada peraturan. Nah ya udah, si Rui ini si R ini apa ya, ngajuin gini kayak ide gitu kan, gimana nih Fraka taruh peraturan gitu biar nggak terlalu apa gitu,
kayak member sini nih tuh kan dia kena doxing ya sama ke saudaranya sendiri tadi gitu. Dia bilang gitu, ya udah aku bikin lah ya, aku tanya-tanya tanya-tanya peraturannya apa aja nih mau dibuat gitu kan. Terus dia nganjurin ini aku masih punya salinan peraturannya, kalian kalau mau lihat nanti deh aku kasih tahu sama bukti dan saksi ya, bekas chat aku sama Genki. Awal mulanya aku nanya Genki gitu kan, tuh nanti aku kasih di situ juga ya. Ada tuh satu member, jangan ke adminnya dulu ya, bentar ya, ke membernya dulu asal muasal kenapa bisa ini. Terus ada member yang kita bisa sebut A aja ya, itu bilang gini, dia jadi orang lain gitu, terus namanya itu Nona Muda gitu. Banyak kok yang lihat, banyak yang sapa, banyak yang percaya kalau itu orang lain gitu. Ternyata itu si atau member Puraka. Dia bilang gini, oh gini ya ngerasanya prank admin, hahaha. Nah gitu, dan ya kita semua wah kerasa tertipu gitu kan. Dan keesokan hari atau mungkin pas interview itu mungkin aku apa ya, taras besok atau apa gitu, pokoknya pas interview ada 2 orang gitu interview. Nah itu giliran tuh, nah si admin R ini yang jadi pura-pura jadi orang lain tuh, kita sebut K aja ya pas dia jadi orang lain. Nah si K ini itu bilangnya udah interview sama ownernya, sama Genki-nya. Dan ya udah aku wah, Genki udah mulai peduli nih, udah mulai tanya-tanya ini, pasti udah kayak udah mikir gitu aku, walaupun dia nggak negur aku, nggak nanya ke aku langsung mungkin, tapi dia udah ngeliat gitu, dia udah mulai care sama ini member-member lain. Nah ya udah aku di situ wah bangga banget gue punya owner kayak gini gitu kan. Terus itu dia ngaku gitu tiba-tiba, aku nggak tahu ya antara dia ngaku atau enggak, dia ngaku gitu gini, aku lupa pastinya karena aku nggak nyimpen juga bekas chatan waktu dia nipu itu. Terus gini, terus dibilang mau ngetes admin aja, dan aku sebagai admin agak kesindir gitu ya, entah aku yang terlalu baper atau gimana. Emang gitu dia bilangnya mau ngetes admin, sedangkan dia sendiri admin dan selalu ikut voice kan. Jadi ngapain tes gitu, kayak halo kamu juga admin, kenapa harus tes, kamu tes diri kamu sendiri sana gitu. Aku pengen bilang gitu, tapi karena sudah aku kick buruan, dan member satunya lagi yang udah lama banget masuk bareng aku itu keluar akhirnya karena ngerasa tertipu, terbodohi, karena ya dia udah berusaha deket sama member lain, dan dia udah nggak segenan lagi sama member lain. Pas tahu dia ditipu lagi gitu kan, ngerasa sakit hatinya gitu keluar dia. Aku tahu rasanya ditipu sama orang yang kayak gitu, pasti rasanya wah aku bodoh banget ya bisa percaya. Dan aku juga ngerasa dibodohin sama kata-kata si R ini, dan akhirnya aku kick si K ini yang jadi pura-pura, si R ini yang jadi pura-pura jadi K ini. Nah kayak gitulah pokoknya kronologinya. Banyak yang keluar itu ya karena itu aja, karena adminnya keluar, semuanya ikut keluar. Aku pun tak tahu ya, karena aku nggak nyuruh mereka out gitu. Aku bilang kalau kalian mau bertahan di situ ya bertahanlah sana, aku juga nggak peduli. Aku kurang ini aja sih, kurang ownernya aja gitu yang buat ngasih tahu aku atau nanya-nanya gitu. Kalau misalnya ownernya masih nanya-nanya mungkin aku bakal bertahan gitu ya. Soalnya malam kejadian itu juga ownernya juga nggak ngapa-ngapain juga ya, nggak ngechat aku, nggak ngapa. Di situ aku juga lagi down kan, maksudnya lagi bad mood, lagi marah di situ, karena ya aku punya masalahku sendiri, masalahku banyak, masalah sekolahku juga banyak. Terus aku dibikin emosi lagi sama kemalam kejadian itu.
ditipu semua sahabat aku yang bareng sama aku tuh marah, member lain malah ngikut gitu. Aku yang jadi yang kayak ngerasa ngajak mereka, ya padahal aku nggak ngajak mereka, aku cuman bilang kalau kalian mau di situ silahkan, kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa, indie aja indie, aku bilang gitu. Dan kebanyakan ya mau keluar gitu. Dan soal donasi ya, yang dibilang Genki soal pengumutan biaya itu, nah ini bagian si Genki bilang kalau itu sebenarnya donasi bukan pengumutan biaya. Dan si Rui ini bilangnya itu pemungutan biaya. Dia bilangnya gini, sejujurnya kita kan biasanya kalau misalnya udah dimintain uang tuh pasti pengumutan kan, kayak uang kas sekolah tuh kan diminta-mintain. Nah ini kan masih online ya, ini organisasinya atau komunitasnya. Itu dia udah bilangnya gini, mintain duit gitu ke member-member lain. Dan ya semua member salah paham gitu, termasuk aku yang nggak nanya, nggak dibilang Genki langsung. Dan aku shock gitu, mintain uang, kan masih banyak yang di bawah umur ini kan. Kalau transferan tuh pasti harus ada KTP kan. Terus nggak harus mungkin, atau akunnya yang bego ya, mungkin ada yang nggak pakai KTP, tapi ya udahlah. Terus ya udah aku tuh shock gitu, kenapa ini tiba-tiba pengumuman duit ini. Dan aku nggak nanya Genki, ini mungkin salah aku yang nggak nanya Genki langsung, karena dia udah bilang aku udah izin sama Genki kok. Nah itu aku udah percaya karena dia bilangnya bawa-bawa Genki gitu kan. Ya udah gue percaya, oh iya gitu. Terus teman gue nih yang terasa tertipu tuh, wah sensitif banget gue denger duit keluar duit gitu. Ya udah gue bilang, sama sih aku jujur kayak udahlah biarin aja lah, capek gue ngatur banget nih orang kan kayak gitu. Dan dari situ kenapa ada pendingan, mungkin ini aku bakal penjelasan Genki yang pendingan tuh dia bilang nggak tahu tuh, mungkin aku bakal nggak kasih tunjuk soalnya takut kepanjangan. Dan ini pendingnya tuh gara-gara ya member A ini tuh takutnya gitu. Terus dia bikin kayak gitu, makanya itu susah member tuh susah masuk ya, karena itu pendingan. Dan aku nggak tahu cara matiin pendingnya itu biar nggak ada pending itu kan. Itu aja kayak sebenarnya kita ya mungkin ini salahku juga terlalu percaya sama orang lain. Dan aku juga nggak terlalu dengerin Genki karena aku kurang, awal itu aku memang nggak percaya Genki. Mungkin dia percaya aku ajak yang kurang yakin sama dia gitu. Ya ini mungkin ada salahku ya, aku minta maaf semuanya member-member yang ngerasa ini ngerasa yang merasa merugi, gimana ya, yang ngerasa terugikan gitu gara-gara kesalahanku. Aku minta maaf ya sebesar-besarnya. Dan untuk si R ini kalian hati-hati ya untuk admin R ini, soalnya dia suka jiplak apa yang bagus gitu dari ini. Contohnya jiko aku yang aku tulis di tentang deskripsi channel YouTube aku itu kan aku ada Ciko ya, itu dia ciplak juga. Kalau kalian mau cari silakan channel YouTube-nya. Dan kalau kalian lihat itu beneran ya sedikit mirip gitu, karena aku nyadarnya itu karena dia bilang, aku bilang sebaliknya, dia juga bilang sebaliknya gitu, kayak dibalik. Nah gitu kan, Jiko pertamaku tuh ada dibalik gitu, nah dia juga bikin dibalik. Nah itu aku tuh udah ngerasa aku tuh dijiplak copy paste gitu. Dan semua jokes Furaka juga banyak kok yang di copy gitu. Nah itu jadi kalian hati-hati ya buat yang jadi VTuber dan ketemu nih anak ini R ini, hati-hati aja jangan sampai di copy paste ya, jangan sampai kalian dijiplak gitu. Kalau ngerasa dijiplak ini langsung ganti aja atau
suruh aja yang jiplak tuh ganti, oke? Dan ini rekaman saksi-saksi dan keburukannya sih. Ini audio dan chatan aku dan Genki, dan audio-audio yang dikirim para member untuk saksi di video aku. Jadi di sini aku mau kasih tahu tentang geramnya aku antara Akemi, maksudnya geramnya aku di mana ke Akemi dan Lui itu sebenarnya aku nggak bohong, aku sama-sama ada geramnya kedua-duanya. Cuman aku lebih bisa, maksudnya kayak mentoleransi Akemi ketimbang Lui. Kenapa? Karena Lui itu gimana ya, bawaannya lebih maksa, nggak enak, dan dari selama aku di Fuaka ini antara Lui dan Akemi, entah kenapa aku ngerasa kayak kenapa peraturannya diubah-ubah terus. Kalau memang belum ada peraturan yang jelas, lebih baik jangan ada member dulu gitu loh. Nah, yang lanjut juga, apalagi dengan Lui nih, pemungutan biaya itu aku kurang suka karena memang kan agensi itu kan yang mencukupi ya, bukan yang dicukupi. Aku tahu beberapa agensi itu pasti ngambil donate dari VTubernya kan pastinya. Namun kan ini kan kita kan masih ya belum agensi lah, masih sebatas komunitas. Jadi menurut aku kayak buat apa pemungutan biaya itu? Dan apalagi kan beberapa dari kita belum tentu dibolehin megang uang secara online kan. Nah, seperti itu. Dan untuk Akemi, nggak ada sih menurut aku. Ya, cuma kewi doang aja udah itu. Buat Kak Akemi, jadi laporan saya ini Rui adalah orang yang suka mengarang cerita. Dan mengarang ceritanya pun lumayan seram. Psikopat. Orang gila mana tuh ya. Dan ngakunya pun itu sudah aneh banget. Sudah sangat aneh. Benar-benar aneh. Oke, sepertinya itulah laporan. Halo semua, di sini saya Chania Syafela, selaku saksi, mau menyampaikan beberapa hal. Untuk kesaksian saya, kebetulan saya hanya tahu pasti tentang masalah admin problematik, ya. Jadi untuk kejelasan yang lainnya saya kurang tahu. Untuk masalah admin problematik ini, mungkin bisa disebut saja inisialnya R. Jadi untuk admin-admin problematik ini ya, si R dia ini tuh apa ya, maksudku terlalu ngatur Furaka, tapi ngaturnya nggak jelas. Jadi ada peraturan yang diubah-ubah mulu, omongannya nggak sesuai sama apa yang dijanjiin, dan juga kalau bikin keputusan itu selalu mendadak, nggak pernah ada diskusi sebelumnya, dan itu benar-benar bikin Furaka secara tidak langsung dirugikan lah. Karena untuk kejelasan dari peraturan kan harus bener-bener pasti gitu, nggak bisa diganti-ganti terus. Jadi untuk kesaksian aku di sini tentang admin problematik ini aja sih. Dan juga si admin ini ya, sebenarnya aku mau bilang ini ke ownernya, cuma aku kayak masih kurang berani. Jadi admin ini kebetulan tuh suka banget, istilahnya kayak gimana ya, lebih ke ngejatuhin daripada ngejokes. Jadi kalau di Fraka ya, setahu aku nih, Fraka nih jokesnya tuh ya memang gimana ya, kayak bukan membuli sih, lebih tepatnya kayak jokesnya emang kata-katanya lebih kasar aja gitu kan. Itu sebenarnya aku juga nggak masalah untuk jokes itu. Tapi kalau untuk si admin ini, dia ini bukan ngejokes lagi, udah ke titik ngejatuhin orang gitu. Ya kayak dia mulai ngejudge suara orang, mulai ngejudge sifat-sifat orang. Tapi giliran dia digituin balik ya dia nggak terima, udah pasti nggak terima ya. Jadi ya selain dia kinerja yang nggak jelas,
sifatnya juga bikin orang emosi gitu. So, untuk kesaksian saya di sini seperti yang tadi saya sebutkan ya, tentang si admin problematik ini, si R ini ya. Jadi untuk masalah-masalah lainnya kebetulan aku kurang jelas gitu, maksudnya kejelasannya tuh kurang tahu pasti. Jadi aku cuma bisa kasih kesaksian buat si admin problematik ya, si R ini aja sih. So thank you buat semuanya. Ini ngejatuhin orang dan juga kesannya kayak nyumpahin. Jadi buat poin ngejatuhin dulu. Si Rui ini pernah ngejudge si Genki. Dia bilang katanya suaranya gak banget deh, buta nada banget, kayak gak enak banget didengar. Kalian semua kalau denger suaranya Genki udah pasti sakit kuping. Di situ awalnya aku juga nganggep itu kayak oh kayaknya dia kayak ngejokes aja deh, tapi kok makin lama makin sering kayak gitu. Bahkan setiap ada Genki selalu kayak gitu. Jadi tuh aku kayak gak enak gitu. Maksudnya aku gak nyaman banget sama sifat dia yang kayak gitu, yang suka ngejatuhin orang. Jadi aku justru malah kasihan juga ke si Genkinya itulah. Dan untuk masalah nyumpahin. Jadi aku nih sebenarnya dapet cerita dari temen Furaka juga. Jadi di saat dia lagi di voice Discord sama si Rui itu pernah bilang, semoga aja Furaka gak kayak Mahapanca. Dan semoga aja pas gue keluar dari Furaka dan pindah ke AKI Virtual, nanti Furaka gak bubar nih gitu. Karena kalau nggak ada gue, Furaka hancur pasti, awak. Di situ aku pas dengar cerita itu bener-bener emosi banget. Udah kayak ini serius ada orang begini gitu, kayak sejahat-jahatnya orang kayaknya nggak ada yang kayak dia, please.